Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loli Putri Dani Sinaga dengan NIM 216050017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Perbankan Syariah BP21 dari UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menguji suatu data dengan menggunakan SPSS 25 statistik, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Teman-teman boleh menyaksikan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita sudah memiliki soal yang mana kita disuruh untuk menguji apakah distribusi data nilai statistik dari 30 mahasiswa jurusan statistika itu normal atau tidak. Jadi di sini sudah ada, kita lihat ada data-datanya, itu ada 30 mahasiswa, dan di sini kita disuruh menguji data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan membuat langkah-langkah. Pengujian hipotesis secara urut dan jelas itu dengan memulai hipotesis H0 dan H1. Tasi dengan digunakan alfanya itu 0,05. Baik, di sini kita sudah menemukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, yang mana sudah didapat bahwa normal parametersnya itu 73,1893, dan di sini terdapat signifikannya itu 184. Dan di sini dapat dianalisis bahwa hipotesis H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal, dan H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Maka pengembalian keputusan dasar pengambilan keputusan berdasarkan profitabilitas. Jadi jika profitabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika profitabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Maka diambil keputusan, terlihat bahwa pada kolom sigma itu 2 Taylet untuk uji dua sisi adalah 0,184 karena kasus adalah uji satu sisi, maka profitabilitas menjadi 0,184 dibagi 2, maka sama dengan 0,092. Di sini didapat profitabilitas di atas yaitu 0,05, maka H0 diterima atau didistribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya itu untuk B, kita disuruh buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata, simpangan baku, nilai minimum dan maksimum dari data yang tadi. Maka di sini sudah kita dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata men itu sama dengan 73,1893. Jadi rata-rata dari 30 data nilai statistika mahasiswa jurusan statistika adalah 73,1893. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari semua observasi dalam sampel adalah 73,1893. Dilihat dari simpangan baku, yaitu dengan jumlah 1086654. Ini menunjukkan data terbesar rata-rata yaitu 1,86654 di atas dan di bawah rata-rata. Hal ini berarti bahwa sebagian besar berada dalam rentang yaitu 71,3228 hingga 75,00559. Data kemungkinan terdistribusi secara normal dengan variabilitas yang cukup besar. Maka untuk nilai minimum yaitu 50,00. Nilai minimum adalah 50,00. Ini berarti bahwa tidak ada statistika dalam sampel yang memiliki nilai lebih kecil dari 50,00. Lalu nilai maksimum yaitu sama dengan 86,67.
mana nilai maksimum adalah 86,67. Ini berarti tidak ada nilai statistika dalam sampel yang memiliki nilai lebih besar dari 86,67. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu di mana PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut. Ini data-data penjualan biaya promosi, data luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Ini ada 15 daerah yang akan menjadi sampelnya. Baik, untuk pertanyaannya yaitu kita disuruh untuk menentukan korelasi antara penjualan atau Y dan promosi atau X1 atau singkatannya itu R, Y, X1 dan korelasi antara penjualan yaitu Y dengan stand X2 atau disingkat dari X2 serta berikan interpretasinya. Maka setelah dilakukan uji statistik didapat yaitu untuk penjualannya itu penjualan 1000, promosi 0,898 yaitu untuk startnya 901 dan untuk startnya itu 15 sesuai dengan sampel yang kita ambil yaitu 19 daerah. Maka untuk interpretasinya yaitu korelasi Y dengan X1 dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjual dengan promosi yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,898. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan promosi. Artinya semakin besar jumlah promosi, PT Maju Mundur Informatika akan membuat jumlah penjualan cenderung akan meningkat. Terus untuk korelasi Y dengan X2 dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara penjualan dengan stand yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,901. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand. Artinya, jika semakin besar jumlah stand PT Maju Mundur Informatika atau MMI di setiap daerah akan membuat jumlah penjualan cenderung akan semakin meningkat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita disuruh untuk menentukan koefisien determinasi atau R2 dan berikan interpretasinya. Di sini saya sudah menjawabnya dengan model sumari dengan menggunakan SPSS 25. Baik, untuk interpretasinya yaitu berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,949 atau 94,4%. Jadi tingkat stand dan promosi mempengaruhi tingkat penjualan pada PT Maju Mundur Informatika atau MMI sebesar 94,4%, sedangkan sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu kita masuk ke soal selanjutnya yaitu buatlah persamaan regresi linear berganda, itu satuan penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat dan berikan interpretasinya dengan lengkap, yaitu jika X1 dan X2 nya 0 maka nilai beta 0 nya sekian. Artinya, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah maka titik. Jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat maka titik. Baik, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya itu dengan menggunakan SPSS. Di sini juga sudah ada analisisnya untuk menyusun persamaan garis regresi dari data analisis dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom dari Z koefisien. Dari kolom B ini dapat kontras yaitu sama dengan 60,786. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi yaitu 2,238 dan koefisien variabel stand itu sama dengan 0,576 sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan A kali 1 kali X1 tambah B2 kali X2. Maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 tambah 0,576 X2.
Maka selanjutnya interpretasinya yaitu jika X1 dan X2 nya 0, maka nilai BK 0. Sekian artinya. Nilai beta 0 adalah 60,786. Ini berarti bahwa jika tidak ada promosi dan stand X1 dan X2 sama dengan 0, penjualan yang diprediksi adalah 60,786 juta rupiah. Jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka nilai beta 1 adalah 2,238. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah dalam biaya promosi X1 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 2,238 juta rupiah. Jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka nilai beta 2 adalah 576. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 meter kuadrat dalam jumlah stand atau X2 akan meningkatkan penjualan yang diprediksi sebesar 576 juta rupiah. Dengan asumsi biaya promosi X1 tetap konstan. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand itu 150 meter kuadrat. Dan jawabannya itu untuk penjualan itu sama dengan 60,786 ditambah dengan 2238 dikali 45 dan ditambah 576 dikali 150. Maka penjualan yaitu 60.786 ditambah 100,710 ditambah 86,400. Maka penjualan sama dengan 247,896 juta rupiah. Maka interpretasinya jika biaya promosi 45 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat, maka penjualan yang diprediksi adalah 247,896 juta rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?